Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat untuk bersilaturahmi pada pagi hari ini. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Yang saya sayangi dan saya hormati, yang saya hati kunci, apa kabar semuanya? Untuk kedatangan bulan Januari, kita sudah memulai dengan kartu baru. Kemarin Desember sudah undian. Mohon diperhatikan, ada pengumuman ini soal kartu yang tadi didapat. Karena kemarin bulan Desember sudah undian, jadi kartunya kita kasih yang baru bulan ini. Mungkin kemarin bulan Desember ada yang nggak datang, jadi saya informasikan kalau yang bulan Desember sudah undian. Jadi di bulan Januari ini kita mulai dengan kartu baru, warnanya biru ya. Kemarin warnanya kuning, tidak dipakai lagi, ini pakainya yang baru warnanya biru. Nah, nanti dikasih nama di rumah, nanti boleh dikasih nama, alamat, nomor telepon, supaya nggak ketukar-tukar, misalnya nggak serumah gitu kan. Ini kartuku nanti ketukar. Kemudian stikernya nanti ini dikumpulkan sampai 10 kali maksimal, maksudnya minimal 8 kali, tapi nanti kita undi di bulan Desember. Jadi ini kan Januari, Februari, kemudian Maret sama April libur. Maret libur apa? Libur puasa. Nah, April karena masih lebaran, jadi nanti 2-0 ya. Januari, Februari, habis itu Mei, Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi di bulan 10 itu undiannya nanti bulan Desember. Minimal kedatangan 8 kali. Kalau yang lalu 6 kali ya. Sekarang minimal 8 kali. Dan kita undi setelah 10 kali pengajian. Mama udah nerima, aku lihat. Paham nih Ibu. Nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa. Kemudian lupa tak masuk ke dompet malah. Jadi bisa ada kesempatan kalau mungkin nggak datang karena ada undur sakit atau kenapa, jadi dikasih kesempatan 2 kali. Taruh dompet undinya setelah 10 kali datang pengajian. Dompetnya seperti laki-laki. Itu saja yang saya sampaikan. Alhamdulillah ini kayaknya yang datang lebih banyak. Jadi maksudnya lebih banyak yang dapat kartu, nanti mudah-mudahan undiannya juga semakin banyak yang ikut undian. Tadi kami hitung jumlah yang dapat kartu ini lebih banyak dari yang sebelumnya. Dan itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kita dengarkan mauidhah hasanah dari Ustaz Qasim. Dimohon untuk tenang dan diperhatikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya datang.
tak ikut tuh pojokan. Bajunya ndak sengaja barengan. Pada biru, ndak janjian. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagha risalata wa nasaha al ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati Allah Rabbil Izzah, alhamdulillah senantiasa kita memuja Allah, zat yang sampai dengan detik ini, pagi yang berbahagia ini, masih bisa kita rasakan limpahan karunia nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdir Allah kita bisa kembali bersama-sama melangkahkan kaki kita ke majelis yang kita berharap Allah berkenan menaunginya dengan rahmat, dengan maghfirah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Majelis yang bersama-sama kita ingin belajar, menuntut ilmu, memperbaiki kualitas keimanan kita, kualitas ilmu kita, memperbaiki juga kualitas amal kita. Wabil khusus tak lupa dengan kita belajar ini terus berusaha menambah bekal amal, bekal takwa dan iman, sehingga mudah-mudahan dengan kita belajar Allah Rabbil Izzah kelak di hari kiamat berkenan menjadikan kita sebagai hambanya yang layak mendapatkan ampunan dan surganya. Allahumma amin. Ibu-ibu dan akhwat rahimakumullahu jami'an, kembali kita melanjutkan terkait pembahasan bulan lalu. Kita baru berhenti pada 4 faedah terkait zikir, ya, 4 faedah terkait zikir. Karena pada poin yang lalu di antara upaya dalam hal mendidik anak kita adalah at-tahsin bil adkar atau tahsinul aulad bil adkar. Bagaimana kita bisa membentengi diri kita, keluarga dan anak-anak kita dengan zikir kepada Allah Rabbil Izzah. Pertemuan yang lalu telah kita sampaikan baru 4 poin. Poin yang pertama, ada yang masih lupa? Zikir itu mengusir siapa? Syaitan, ya. Itu artinya kalau kita dekat kepada Allah dengan terus berzikir, itu berarti kita menyelamatkan diri dari gangguan syaitan. Karena setan itu paling senang kepada orang yang nggak pernah zikir, ya. Yang kedua, setelah kita kupas pertemuan bulan lalu, zikir itu mendatangkan kepada hati orang yang berzikir kebahagiaan, ketenangan dan tumakninah. Masih ingat ayatnya yang berbunyi bagaimana? Di Al-Qur'anul Karim surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wong sing duweni iman itu, orang yang beriman itu tentram, tenang, tumakninah hatinya kalau ingat sama Allah.
berzikir kepada Allah dengan istighfar, dengan bertahmid, dengan bertasbih, dengan sholat, dengan baca Al-Quran dan lain-lainnya. Yang ketiga, zikir itu akan melahirkan sebuah sikap dari Allah. Allah pun akan ingat kita. Tatkala kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Fadhkuruni adkurkum, ingatlah aku, maka niscaya aku ingat kepadamu. Ya. Yang keempat, kita katakan minggu lalu, zikir itu akan menghapuskan dosa. Sebagai Nabi mengatakan, tidaklah anak Adam beramal dengan sebuah amalan yang amal itu menyelamatkan dia dari siksa dan azab Allah, yaitu zikrullah. Itulah 4 poin yang kemarin kita bahas. Baik, kita akan masuki poin yang kelima. Poin yang kelima adalah, kata para ulama, annahu yatarattab alaihi minal ata' wal thawab wal fadl ma la yatarattab ala ghairihi minal a'mal. Zikir itu akan menjadikan pelakunya mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang tidak sama dengan amal yang lain. Kenapa demikian? Gambaran singkat kita, zikir itu adalah amal yang paling ringan. Amal yang paling ringan. Karena apa? Cuma menggerakkan lisan. Sebelumnya kita katakan sebelum ini, zikir itu tidak cukup dalam hati. Zikir yang sempurna itu hati hadir dan lisan juga bergerak. Jangan pernah kita mengatakan, kok nggak zikir, hatiku sudah berzikir. Itu belum cukup, okay? Belum cukup. Kira-kira ibu mau nggak kalau jak ngobrol, kok nggak jawab? Sudah. Dalam hati. Di sini ya podo ae. Kan kalau seorang gadis dilamar menang berarti terima. Ini bukan lamaran lo ya. Ini masalah amalan. Sehingga kata para ulama, kesempurnaan zikir kita sama Allah itu hati hadir, fokus, dan lisan bergerak. Ya. Kalau bahasa orang Jawa cuma dit, ya, cuma dit, enggak bersuara, lirih nggak apa-apa, tapi jangan di dalam hati saja. Ya. Makanya kata para ulama, karena zikir itu amal yang ringan, tapi pahalanya besar. Orang mengatakan kalau kita sering mengatakan disuruh push up 100 kali gak akan kuat. Tapi kalau giliran masalah menggerakkan lidah dan bibir itu gampang. Apalagi sering saya katakan sebelumnya, ibu-ibu itu paling kuat kalau suruh ngobrol. Ya, saya pernah bilang dulu kan, ada ibu-ibu bilang sama saya, Ustadz silakan penjarakan saya seumur hidup gak apa-apa. Seperti orang kancane. Maksudnya, ya ngobrol. Itu ibu-ibu ya, di dapur ngobrol, depan suami ngobrol, beli sayuran ngobrol, di kafe ngobrol, di pesawat ngobrol, di bis ngobrol, ya, di laut ngobrol. Nah, sekuat itukah Anda berbicara, maka imbangi pula kekuatan lisan dan bibir kita menggerakkannya untuk apa? Berzikir, ya, berzikir. Saya katakan sebelumnya, kita bilang astagfirullah, astagfirullah itu 100 kali tidak kurang dari 2 menit. Subhanallah. Nah, pas bilang istighfar 1 menit 5 detik mati kan selamat kita. Ya, ketimbang joget-joget gemoy-gemoy gitu, malah mati kan bahaya ya. Istighfar selesai, ya selawat Nabi paling enteng Allahumma sholli ala Muhammad, terus itu maksimal 3 menit itu 100 kali. Wis rampung bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Selesai capek Ustaz enggak? Capekkan bibir kita dengan selingan-selingan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau pernah hafal Quran, baca ayat Allah. Saya ulang lagi. Di tahun 2005-an ada seorang laki-laki sudah berusia 80 tahun. Pandangan mata mulai rabun, pendengaran mulai berkurang. Kalau ke masjid sering jalannya miring-miring dia. Dia orang kritis, Ustaz. Katanya saya suruh baca Quran. Ya, terus kenapa Ami? Mataku udah rabun.
Ustadz, katanya kita suruh mendengar ceramah. Telingaku agak budek, sudah berfungsi 30% maksimalnya. Terus apalagi? Katanya suruh hafal Quran. Hafalanku tersisa dari surat Al-A'la sabbihis sampai An-Nas. Apa jawaban kita? Yang sudah Ami hafal, ulang-ulang setiap saat. Itu lebih baik, lebih utama ketimbang orang yang goblok berbino ngalamun nggak jelas. Dia hanya hafal surat Al-A'la sabbihis yang jumlah ayatnya berapa itu? 19 ayat sampai An-Nas. Itu lebih penting. Kan dia takut. Sama seperti kasus Syekh Abdul Razak Al-Akbar ditanya oleh seorang tua kakek yang masih melekat di benak dia surat Al-Fatihah cuma puluh. Ya sudah, dia pikir masalahnya. Nah itu dia berusaha dia orang yang baik. Apalagi kita yang bisa melihat, bisa membaca, bisa menghafal, lebih maksimalkanlah amalan dan perbuatan kita. Nabi pernah bersabda di hadis yang masyhur riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu ta'adlu asyri riqab wa kutibat lahu mi'ata hasanah wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi." Ini yang sering kita kadang menyepelekan. Kanjeng Nabi pernah bersabda, barang siapa sapa wonge yang mengucap kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin, dalam sehari atau pagi dia mengucapkannya 100 kali. Oh 100 kakek enggak. Padahal dokter Indonesia sepakat perempuan itu punya 20.000 kosakata sekali jeblos. Iya enggak? Iya. Perempuan itu sekali jeblos itu 20 kosakata. Dulu saya SD suruh ngarang 3.000 kosakata udah kelengar saya. Kalau perempuan enteng. Ya, ahli ngarang. Ya. Nah ini jangan dibantah. Saya itu orang kuat tuh. Kalau kata orang saya ngecepetnya kuat kok gitu ya. Nyerocosnya kan kuat gitu ya. Nah Nabi mengatakan yang mampu pagi hari mengucap kalimat ini 100 kali, pahalanya apa kata Rasulullah? Dia seperti membebaskan 10 budak. Ingat ibu-ibu zaman sahabat Nabi itu satu budak harganya mahal. Itu pahala seperti membebaskan 10 budak. Lalu yang kedua kata Nabi, dituliskan buat dia 100 kebaikan. Allahu Akbar. Dan dihapuskan dari dia 100 keburukan yang dia lakukan. Oh saya gak punya salah Ustaz. Nah ibu-ibu ngatur yang ada salah ini kok jenenge perlu diselepetkan ya. Ini saya kampanye. Lihat, Nabi itu bilang kalau dia rutin pagi sore membaca 100 kali kalimat tadi, sudah hafal ya? Hafal insyaallah kalimat tauhid masalahnya ya. Itu seperti bebaskan 10 budak, ditulis buat dia 100 kebaikan dan dihapuskan dari dia 100 keburukan yang pernah dia lakukan. Dan yang keempat, dijaga dari gangguan syaitan. Jadi jangan pernah bilang bukan tidak sama sekali. Kalau kita pas mau pengajian dan dari jam ya, mau pengajian mandinya setengah jam, mau pengajian ngobrolnya 1 jam setengah misalnya, nunggu mobil datang, yang ngobrolnya ya kalau ngidul, bicara politik lah, bicara ekonomi lah, bicara bicara debat itu kita di malam seru pokoknya. Ini Bapak mengucap kalimat ini saja, baru ini saja sudah banyak pahalanya. Baru kalimat ini loh ya, belum yang lainnya kan. Itulah indahnya Islam ya. Kemudian ya hadis yang lain Nabi juga mengatakan kepada kita. Sebelum dia mengatakan maka 4 pahala dia. 4
4 pahala tatkala kita mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 4 pahalanya. Jangan lupa. Yang pertama seperti membebaskan 10 budak. Apa yang kedua? Ditulis buat dia 100 kebaikan. Apa yang ketiga? Dihapuskan darinya 100 keburukan yang dilakukan. Aku mau rupiah dihapuskan. Jangankan 2, 100 dihapus sama Allah. Yang ketiga, jadi benteng, perisai terjaga dari syaitan sampai sore. Nek mocone isu ngantek sore itu pahalanya. Kalau bacanya sore ngantek isu itu pahalanya. Ini baru satu doa ini, zikir ini. Kata Nabi, dan tidak ada seorang yang mampu melakukannya lebih baik dari itu, kecuali kalau ada orang yang mampu mengucapkan kalimat ini lebih 100 kali. Dan nggak harus dibatasi. Tidak boleh dibatasi, sebanyak-banyaknya. Dan tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan nek sampai mau jadi peng sewu, insya Allah panjang umur, insya Allah duitnya nambah, dompetnya kadel otomatis. Nggak ada. Itu nggak ada ya. Yang Nabi jelaskan cuma ini pahalanya. Tidak ada keyakinan yang lain. Di hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan man qala sapa wong barang siapa yang mengucap kalimat subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali akan dihapuskan kesalahan dan dosa-dosanya walaupun sepenuh buih di lautan. Walaupun sepenuh buih di lautan. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatan ar-rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hadis ini Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali dihapuskan dari dia kesalahan dan dosa-dosanya walaupun sepenuh buih di lautan. Hadis yang kedua Nabi mengatakan ada 2 kalimat yang kalau kita rutin melafadzkannya, mengucapkannya itu ringan diucapkan, berat dalam timbangan Sang Rahman dan lebih dicintai Sang Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dulu kita waktu kecil kan ada kumpulan RT, biasanya itu wiridnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wis apal ning kali terus. Itu kehebatan kita. 18. Lek direngi pas bulan wali mana? Itulah setannya. Tapi bukan berarti ketika Nabi mengatakan akan dihapuskan kesalahannya walaupun sepenuh buih di lautan, terus kita merencanakan nekono aku tak berbuat dosa dulu. Tidak. Ya, jangan sampai disalahpahami ya. Ketika ada dalil yang mengatakan barang siapa yang mengucap kalimat ini subhanallah bihamdi 100 kali dihapuskan kesalahannya walaupun sepenuh buih di lautan, saya baru 10 kali berbuat dosa, saya belum 100. Jadi penghapusnya tidak boleh. Apa yang kita khawatirkan? Beda antara pelaku dosa yang tidak sengaja dengan menyengaja menjadwalkan perbuatan dosa. Sesuk tak ngapusi maneh, korupsi, nyolong, mabuk, tidak boleh. Khawatir Anda keburu mati sebelum bertaubat. Itu di antara perkara yang kelima, zikir itu ringan diucapkan, pahalanya enggak terhingga. Bahkan Nabi mengatakan, jikalau aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku cintai dari terbitnya matahari. Artinya bagaimana? Setiap orang di antara kita mengharapkan dapat terbit matahari, kehangatan dia rasakan. Tapi kata Rasulullah, kalau ini keucapkan lebih aku cintai ketimbang matahari yang terbit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat-kalimat thayyibah yang mudah untuk kita hafal dan diucapkan, tapi sayangnya kita malah meremehkan. Yang keenam, kata para ulama, zikir itu ghirasul jannah. Zikir itu adalah tanaman yang akan tumbuh di surga. Kalau kita protes, loh piye gambarannya, jangan digambarkan. Ini perkara yang gaib dan itu sudah sampaikan Nabi kepada kita.
Di antara tanaman yang layak tumbuh di surga adalah zikrullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan di sini, laki itu saya pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Lalu kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, akri ummataka minni salam, sampaikan salamku kepada umatku. Wa akhbirhum, kata Ibrahim, sampaikan kepada umatmu, annal jannah thayyibatut turbah, surga itu tanahnya subur, adbatul ma, airnya seger, airnya seger, wa annaha ki'an, dan surga itu datar, wa anna ghirasaha, sampaikan kepada umat wahai Muhammad, tanaman yang akan tumbuh di surga itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lihat, sampai Nabi Ibrahim nitip salam kepada Muhammad SAW agar umatnya memperbanyak kalimat ini. Faedah zikir yang ketujuh, zikir itu akan menjadi cahaya bagi pelakunya di dunia, cahaya di dalam kuburnya, dan cahaya kelak mendampingi dia di hari kiamat, dan cahaya ketika dia melewati as-sirat. Lihat, zikir itu kalau rutin kita melafatkannya, maka saya sering katakan, zikir pagi sore itu tidak kurang dari 20. Kalau mau ditambahkan dengan doa-doa lain, silakan tambahkan. Dari hadis gak kurang 40 doa zikir. Di Quran gak kurang 40 doa di Quran itu. Itu hanya butuh 10 menit. Hanya butuh maksimal 10 menit. Lihat itu. Maka saya katakan kalau kita mau jujur, zikir pagi sore cuma 20 doa minimalnya. Selain baca ayat kursi, kulhu, al-falaq, dan an-nas. Kalau masih kuat, tambahkan dengan doa yang kita hafal. Dari hadis Nabi tidak kurang 40 lagi. Quran pun nggak kurang 40. Nek apal kabeh. Itu kita nggak terasa. Nggak terasa. Selesai istighfar 100 kali, 200 kali. Selesai tasbih, selesai tahmid, itu seperti itu. Kita akan merasakan hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Karena Anda sedang beribadah kepada Allah Rabbul Izzah. Dan sering saya katakan sebelumnya, kita itu akan ditutup usianya pada sebuah amalan yang terbiasa kita lakukan. Kan minggu kemarin ada yang meninggal dunia, ya, saudara kakak seorang wali kota daerah Kalimantan, mengimami pas sujud. Nah, itu bukan hayalan, itu satu dari sekian juta orang yang meninggal ketika sujud. Walaupun tidak jarang ada yang meninggal sedang antri. Antri di mana ya nggak tahu kita. Tapi keindahannya akan dirasakan seorang hamba, yakini bahwasanya Allah akan mewafatkan kita sesuai dengan amal yang terbiasa kita lakukan, dan mintakan kepada Allah agar ketika kita wafat berada pada posisi sebuah amal yang Allah cintai. Pas ngaji Quran tadarus malam hari, enak. Gak ngerepotkan, gak perlu ke ICU, gak perlu oksigen, gak perlu saturasi, gak perlu, dimudahkan, gampang. Gak sampai oktam, koma setahun, gak sampai, maksimal semenit saja. Ya, itu kemarin viral videonya seorang imam mengimami saudara dari wali kota di luar Jawa, mengimami sholat subuh lagi itu, subhanallah. Berdiri tegak dia, rukuk aman, dia sujud lama. Yang belakang nggak ingat, oh boy, itu nyata ya, dan bukan hayalan. Kemudian tadi kita katakan bab ketujuh akan jadi cahaya bagi pelakunya di dunia, di alam kuburnya, di hari kiamat kelak, bahkan mendampingi ketika dia melewati as-sirat. Allah Rabbul Izzah di ayat 122 Al-An'am, Allah mengatakan dengan firman-Nya, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas
kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharij minha. Allah di sini menegaskan kepada kita, sama nggak kondisinya ada orang yang mati lalu kami hidupkan kembali. Artinya apa? Yang hatinya mati diberi hidayah dan kami jadikan buat dia cahaya, yang dengan cahaya iman itu dia berjalan tengah-tengah manusia. Sama nggak kondisi orang ini dengan orang yang berada dalam kegelapan? Ayat ini kata para ulama menggambarkan kepada kita tentang kelahiran seorang hamba yang kedua kalinya. Apa itu? Hidayah Allah. Lahir dari rahim ibunya, yang kedua diberikan hidayah. Maka ibu-ibu, hidayah itu mahal dan harus dicari dan harus diminta dan terus harus diusahakan, bukan menunggu. Jangan pernah kita mengatakan, Mbak, kapan sholat? Nunggu hidayah. Udah. Dicari dan diminta. Makanya kita bilang kita minta sama Allah yang fardu 17 rakaat aja kadang nggak istiqomah. Ya. Kita baca Al-Fatihah yang fardu subuh 2 rakaat, Zuhur 4 sudah 6, Asar 4 sudah 10, Maghrib 3 13, Isya 4 17 kali kita baca Ihdinas siratal mustaqim. Tapi di antara kita mana istiqomah? Jarang. Kenapa? Sing diwaca tidak diresapi, nggak dihayati. Kita hanya akan meresapi nek mangan enak. Wih, iki sing paling penak sing tak pangan iki. Bakso ini penak, sate ini penak, pizza penak, spaghetti penak, fettuccine penak, semua enak. Tapi ketika Anda baca Quran tidak merasakan kelezatan membaca Al-Quran. Ini yang paling bahaya. Maka kata Allah, sama enggak antara seorang hamba yang pernah mati hatinya lalu kami hidupkan kembali dan kami beri dia hidayah? Apakah sama orang seperti ini orang mukmin dengan orang kafir? Enggak sama. Gak bakal sama abadan kata para ulama. Kemudian yang berikutnya kata Syekh di sini, tadi yang keberapa? Ke-7 ya. Yang ke-8 di antara faedah zikir sebagai benteng kita adalah zikir itu akan mendatangkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Yang harus kita pahami, makna sholawat itu kalau dari Allah itu mengandung 3 makna: rahmat, ampunan, dan pujian. Itu sholawat. Orang yang berzikir layak mendapatkan sholawat dari Allah. Apa arti sholawat itu? Ampunan, rahmat, dan apa? Pujian. Dan juga sholawat dari para malaikat. Nah, kalau para malaikat bersolawat kepada orang yang berzikir, artinya apa coba? Memohonkan ampunan untuk yang berzikir. Subhanallah. Ibu-ibu, kalau ketemu saudara seiman, terus bilang sama kita gini, Mbak, Bu, mugi-mugi selalu diampuni sama Allah. Kita mengaminkan nggak? Amin. Bukan kabul ya, kabul nggak? Tapi amin. Senang kita, saudara seiman, apalagi dia soleh atau solehah, bangga kita, ya Allah terima kasih. Ini sekarang yang memohonkan ampunan untuk Anda siapa? Malaikat, makhluk yang baik di hadapan Allah, makhluk yang tidak punya hawa nafsu, makhluk yang gak pernah ngomong sebelum diizinkan sama Allah. Malaikatnya itu mau ngomong A, mohon izin sama Allah dulu. Kalau kita kan gak pakai izin, nyeplos akar PDB. Orang waktu pikir cari ngerokok gampang. Nah, malaikat itu makhluk yang kerjaannya bertasbih, bertahmid, berzikir, memuji Allah, itu mau ngomong menunggu izin Allah. Nah sekarang ini Allah perintahkan mereka para malaikat. Malaikat itu jumlahnya berapa? Nggak terhitung, nggak terhitung. Seluruh penghuni langit 7 lapis dan seluruh malaikat yang di bumi nyebar di bumi ini semuanya mendoakan orang yang berzikir. Dan doa atau sholawat malaikat itu artinya apa? Istighfar.
permohonan apa? Ampunan. Maka kata para ulama, barang siapa yang didoakan sama Allah, didoakan malaikat, kira-kira ini orang namanya apa? Orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, orang yang paling selamat. Lawan kita aja ketemu konco nih, Mbak Yu, doain aku yo. Yang satu, Mbak, doain aku yo. Doa enak wae. Nek aku ngerti tuh aku makbul tuh mau dewe aku kan. Itu ada sebagian orang bercanda dengan temannya, Mas, doakan saya ya. Doakan. Kalau saya tahu doa saya makbul, si pertama doa nggak mau dewe. Tapi ini sekarang ada dijamin yang mendoakan Anda Allah berupa rahmatnya, maghfirahnya dan pujian Allah, plus para malaikat Allah diperintah oleh Allah agar memohonkan ampun untuk orang yang berzikir. Apa dalilnya? Di Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, enggak terhingga. Sak kuwate, sak kesele, sak semabute. Ya. Karena ingat, orang yang terbiasa ngaji, terbiasa zikir, ketika pun sakit, sekarat itu zikir pasti. Saya menghadapi sekian orang, bahkan seorang ibu 90 tahun, itu ketika dia pikun, ngigaunya baca surat Al-Waqi'ah, baca Al-Mulk, baca ini. Kenapa? Dia setiap malam tahajud itu yang dibaca sampai hafal dia. Dia ketika mau sekarat, dia zikir dan seterusnya. Bahkan saya pernah bimbing orang sekarat, saya dimarahi. Nggak usah ngajari, saya sudah hafal. Kaget saya dimarahi. Tahun 2003. Jadi ayo baca ini. Doa ini ya Allah mahawwin alayya fi sakaratil maut, wis apal. Dia mulai fasik dia. Saya kaget, subhanallah. Itu bukti. Makanya Allah bilang sama kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebut nama Allah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ada jumlahnya? Enggak ada. Sak kemenge, sak kesele, sak turune, sampai plek gitu sudah. Kemudian Allah mengatakan, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di kala pagi dan sore. Ibu-ibu, apakah saya nggak boleh ngobrol? Boleh ngobrol, tapi selipkan dikir. Tangannya dipakai untuk mengupil tok karo kuping. Dan difungsikan untuk subhanallah, alhamdulillah, terus astagfirullah. Walaupun nggak dengar orang, tapi lirih kita berzikir. Dari rumah mau ke pasar, tetap ada zikir. Mau ke rumah baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adrima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Terus jalan istighfar lagi, baca Quran lagi. Gak usah malu. Yang itu ke pasar nyanyi gak malu Pak. Ya. Kemudian berikutnya Allah katakan, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah yang mendoakan kalian, berselawat kepada kalian. Allah mengampuni dosa Anda, Allah memuji Anda, Allah merahmati Anda, dan juga para malaikatnya. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Allahu akbar. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Rabbil Izzah sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Rahmatnya Allah itu spesial, hanya diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang yang beriman.
Kemudian yang ke-9, di antara faedah manfaat zikir itu, dengan kita berzikir menjadi sebab pembenaran Allah. Apa artinya? Allah mengakui bagi Anda orang yang jujur, Anda orang yang benar. Allah akan memberi Anda pujian, hambaku adalah orang yang jujur. Kenapa demikian? Karena orang yang berzikir itu sedang menghabarkan tentang Allah, menyebutkan sifat-sifat Allah dan kesempurnaan Allah. Contoh, Subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji yang milik Allah. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Menghabarkan tentang Allah, sifat Allah dan kesempurnaan Allah. Itu indahnya berzikir. Sehingga ketika hamba berbuat demikian, Allah akan membenarkannya. Dan kalau Allah membenarkan ucapan Anda dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan hauqalah dan dengan istighfar, Anda akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang jujur. Pasti itu jaminannya, ya. Suatu hari dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan selainnya, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi berkata, ketika seorang hamba mengucap kalimat La ilaha illallah wallahu akbar, apa kata Allah? Hambaku sudah benar, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Aku yang maha besar. Allah merespon langsung. Ketika hamba mengatakan La ilaha illallah wahdah, kata Allah, benar kata hambaku, tidak ada Tuhan selain Aku, Akulah Tuhannya. Ketika hamba mengatakan La ilaha illallah la syarikalah, benar hambaku, tidak Tuhan selain Aku dan tidak ada sekutu untukku. Ketika hambaku mengatakan La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, apa kata Allah? Benar kata hambaku, tidak ada Tuhan selain Aku, milikku segala kerajaan dan segala pujian. Ketika hambaku mengatakan La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, benar kata hambaku, tidak ada Tuhan selain Aku dan tiada daya dan upaya kecuali atas izin dan kehendakku. Saya dan ibu-ibu bisa ke sini atas izin siapa? Allah.